Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa bisanatil mutasili ilal imam al-alim al-alamah Abi Zakaria Muhyiddin Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Qala ila angqal wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajilahu al-'uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi asyarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala wa inna Allaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu rawahu at-Tirmidzi. Hadis hari Sabtu 14 Sya'ban 1445 Hijriah, diceritakan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho padanya, bahwa beliau berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, bersabda, yang maksudnya idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ing dalem nalika ngersake sapa Allah Gusti Allah, ngersake bi 'abdihi kelawan kawulane Allah, ngersake khairan ing kebagusan, segala kebaikan, ajala mongko nyepetake sapa Allahu lahu mariman al-uqubata ing siksa coba ujian di dunia ing dalem dunya. Wa idza arada lan ing dalem nalika ngersake sapa Allah Gusti Allah bi 'abdihi ing kawulane Allah asyarra ing keburukan, amsaka mongko ngeker nganhu saking man sapa Allah bilambihi oleh ngeker kelawan susah man hatta yuwafi sehingga mugoni bihi kelawan lambun sapa Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Waqala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna 'idhama al-jaza sak temene agunge walesan, besar-besare balasan, iku ma'ang idhamil balai bareng sartane gede-gedene agung-agunge cobaan. Wa innallaha ta'ala lan sak temene Gusti Allah ta'ala idza ahabba ing dalem nalikane demen sapa Allah kauman ing kaum ibtalahu mongko nyoba sapa Allah ing kaum. Paman radhiya mongko sapane wong kang lila, kang ridho atas cobane Allah,
walahu arido maka wong mau ya oleh ridhone Gusti Allah. Wa man lan sabene wong sakhita kang mangkel kang marah sapa man. Ora lila nek Gusti Allah muji, ora sabar lan sak teruse walahu mongko iku tetep katiman asuhtu utawi bendune Gusti Allah. Rawahu at-Tirmidzi. Jadi hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik, seorang khotim yang sering Nabi sampaikan siapa dia, siapa Anas bin Malik, yaitu khotimnya Rasulullah SAW. Artinya hadis ini hadis yang tentu jarang didengar oleh orang-orang banyak para sahabat. Artinya juga nggak disampaikan di sekeliling orang banyak, disampaikan di event-event besar, melainkan kebanyakan kalau hadis yang datang dari Anas bin Malik itu hadis yang sifatnya itu agak tidak banyak diketahui oleh para sahabat. Dan kemungkinan banyak gitu karena Anas bin Malik itu seorang sahabat yang mendampingi di mana Rasulullah berada. Ibarat orang sekarang adalah hamba dalamnya, orang dalamnya. Biasanya kalau santri itu kan banyak, ada santri dalam, ada santri luar. Santri luar itu yang hidup di pondok, santri dalam yang biasanya hidup bersama kiainya. Dan ini punya kelebihan yang beda, punya maziyah dibanding santri-santri yang di luar. Pada posisinya santri dalam ini lebih mengutamakan pengabdian, kalau santri yang di luar itu lebih mengutamakan pendidikan, pelajaran, hafalan, ilmu, dan seterusnya. Kalau santri yang di dalam itu biasanya mementingkan yang penting abdi. Jadi ngalim, tidak ngalim itu nggak penting bagi santri yang ikut ngalim. Yang penting bagaimana kiainya itu ayem, tentrem, nyaman, tidak terganggu. Dirinya itu hanya mencari ridhonya guru. Ini tentu yang sangat luar biasa dan biasanya itu jarang yang kuat. Tapi seandainya mampu, seandainya kuat, maka dia akan mendapat futuh biasanya itu. Mendapatkan kebuka rizkinya, kebuka ilmunya, dan seterusnya. Nah itu lebih kita maknani ngabdi kepada kiai daripada belajar sama kiai. Ya ini dipraktekkan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini cerita tentang hadis, tentang sabda Rasulullah SAW yang maksudnya barang siapa yang ingin dikehendaki Allah kebaikan, yang ingin jadikan orang baik, yang ingin dipilih Allah, yang ingin disayang Allah, ingin dikasihi Allah, maka Allah lebih dahulu mengujinya. Ngajara lahu al-muqubah di dunia, di dalam dunia. Jadi di dalam dunia hidupnya dia selalu menerima cobaan terus. Dan itu enggak lain, Allah ini hanya ingin tahu hambanya itu mampu atau tidak, sabar atau tidak. Nah, dilihat mampu tidaknya ketika sabar. Seseorang ketika dicoba, diuji satu ujian yang sangat tidak enak, itu tampak kalau dianya itu sabar, maka tampak pula dia ingin mendapat kesuksesan, mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sering bersabda basyiri sabirin wa basyiri sabirin, sering sekali bahwa nanti orang yang sabar atas ujian Allah itu akan diberi kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang sungguh.
Wa idza aradallahu bi 'abdi asyarra amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafi fi yaumil qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seseorang hambanya, maka orang itu dibiarkan sajalah dinengke karo Gusti Allah dengan berbuat dosa seenaknya, dilulu karo Gusti Allah. Kuasih uang yang banyak untuk berbuat dosa, dikasih jabatan yang tinggi, jabatan yang untuk berbuat dosa. Jadi segala kepemilikannya, uangnya, hartanya, rumahnya dilimpahkan oleh Allah, tapi nggak ada itu semuanya kecuali untuk membersamainya bersama pemilik uang dan hartanya itu bersama-sama menjadi fasilitasnya dalam berbuat dosa. Innalillah wa inna ilaihi raji'un wal billah. Jadi biasanya kalau orang itu suka maksiat, kalau orang itu enggak diridhai Allah, justru malah dikasih banyak urusan dunia, uangnya banyak, jabatannya tinggi, berkuasa di sana dan di sini. Tapi itu semuanya kekuasaan, harta semuanya itu hanya sebagai fasilitas dia berbuat dosa. Waliyadillah sekali, Masya Allah. Uangnya, jabatannya itu menjadi fasilitasnya berbuat dosa. Maka bersabarlah bagi seorang yang diridhai Allah, yang mendapat kebaikan Allah, karena pada nantinya dia akan bersenang-senang di akhirnya. Wabasyiri sabir. Dan itu semakin besar pula cobaannya, semakin banyak usianya, maka semakin besar pula ia mendapat ridhonya Allah. Semakin besar pula ia akan disenangi Allah, sampai dia menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Masya Allah, kesimpulannya gini, ketika Allah itu, hadis Nabi yang kedua, cerita dari Anas, ketika Allah menghendakinya mencintainya, maka diuji, pasti diuji. Ketika Allah memarahinya, maka dia akan melulu, akan membiarkan dia berbuat dosa. Nah, siapa yang diuji Allah lilo, maka dia mendapat lilo nih Gusti Allah, ridhonya Allah. Barang siapa yang diuji Allah tidak mau, tidak terima dan tidak sabar, maka dia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.